Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pada materi Lab 4.9.2 pada materi DevNet versi 1.0 dengan topik integrasi REST API di dalam aplikasi Python. Apa itu API atau Application Programming Interface? Nah, API kita bisa terjemahkan dari kata per kata. Yang pertama adalah interface. Interface di sini adalah interface bukan interface yang didesain untuk user, untuk manusia seperti halnya GUI atau CLI. Interface di sini adalah antarmuka yang digunakan oleh antar aplikasi. Nah, kemudian programming bertujuan di sini bahwa interface tadi bisa diakses melalui pemrograman seperti itu. Nah, sehingga dari satu aplikasi dengan aplikasi yang lain bisa berkomunikasi atau dapat berinteraksi. Nah, kita kenal ada Web API, ada REST API. Jadi saat ini ketika orang bicara tentang API, maka umumnya mengacu pada Web API. Jadi Web API adalah API yang dapat diakses melalui layanan web atau layanan HTTP. Di dalam Web API, aplikasi berjalan di atas protokol HTTP dan menyediakan sebuah layanan API yang dapat diakses oleh aplikasi yang lain. Ilustrasinya kita bisa lihat di dalam gambar. REST API. Nah, di antara arsitektur API, Web API, kita lihat bahwa REST API adalah yang paling populer. Nah, sebenarnya ada beberapa arsitektur tentang Web API. Ya. Kita ada GraphQL, ada gRPC. Nah, sementara REST ini yang paling populer tadi ya, singkatan dari Representational State Transfer. REST API menggunakan URL untuk merepresentasikan resources. Nah, kemudian method atau action yang digunakan adalah action dari atau method dari HTTP. Nah, sehingga output dari atau feedback yang diberikan nanti berupa HTTP status code ya. Apakah koneksinya berhasil, dapat diproses, atau tidak dapat diproses, atau resource-nya tidak ada ya, nanti diterjemahkan berdasarkan status kode HTTP. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan API REST API yang dilayankan oleh MapQuest ya. Di sini digunakan untuk menentukan arah ya. Arah di dalam peta ya. Jadi langkah pertama adalah kita harus mendapatkan MapQuest API key ya. Jadi saya sudah daftar di dalam MapQuest developer sini. Jadi teman-teman bisa sign up di sini ya. Kemudian jika sudah sign up, kita bisa lihat di manage keys. Nah, di sini kita bisa memiliki API key ya. Nah, seperti ini adalah API key saya ini. Nah, dengan menggunakan API key tadi, maka kita dapat mengakses layanan dari REST API yang diberikan oleh MapQuest. Nah, jadi kita coba, ini adalah URL untuk format URL untuk melihat direction atau route dari satu kota ke kota lain ya. Di sini saya gunakan Jakarta ke Surabaya. Jadi saya coba di sini URL tadi.
Kita paste di sini. Ini adalah API key tadi. Nah, ini adalah output dari, jadi diberikan dalam format JSON. Ini adalah output root dari Jakarta Surabaya. Nah, tentu agak rumit di sini membacanya ya. Nah, tapi kita bisa lihat ini adalah daerah tempat-tempat transit ya. Kita harus baca satu-satu ya. Baik. Nah, jadi kalau kita membaca output langsung dalam format JSON seperti ini, mungkin walaupun sudah bisa dibaca ini readable ya, tapi masih relatif sulit ya untuk dibaca dengan mudah ya. Nah, sehingga kita perlu aplikasi ya untuk membaca data-data ini yang lebih mudah. Nah, pada praktikum ini di sini kita akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan code Python ya untuk mengakses data root tadi. Saya terlebih dahulu saya buka code-nya ya, atau di sini kemarin sudah saya kopikan. Kita buka dulu lab-nya. cd lab devnet request ya. Oke, jadi kita mulai dengan membuat file, misalkan mapquest root.py. Kita buat file menggunakan PI. Nah, kemudian kita copy sampel code yang ada di dalam lab manual. Kita copy di sini. Ini adalah code-nya. Nah, kemudian yang penting di sini adalah API key yang tadi kita peroleh dari MapQuest, kita masukkan di sini. Ini adalah API key-nya. Kita copy. Seperti ini. Oke, yang pertama di sini kita memerlukan beberapa library. Yang pertama adalah urllib.parse. Ini digunakan untuk melakukan parsing terhadap URL. Kemudian kita juga perlu menambahkan modul request. Nah, kemudian URL dari main API, ini bentuknya seperti ini, formatnya. Jadi untuk menanyakan root ya. Jadi mapquest.com direction versi itu root tanda tanya ya. Nah, kemudian dalam program ini akan ditanyakan pertama adalah origin ya, asal. Jadi alamat originnya di mana, kemudian tujuannya di mana ya. Jadi origin, kemudian destination-nya ya. Kemudian jika originnya nanti kalau ada pertanyaan diberikan quit, artinya break ya, artinya keluar dari sini ya. Selesai programnya ya. Begitu juga destination, ketika diisi dengan quit maka keluar. Nah, kemudian URL yang digunakan untuk mengakses data root tadi. Jadi main API. Main API adalah ini. Kemudian ditambahkan dengan, nah di sini menggunakan modul urllib parse tadi. Kita tambahkan di sini key ya. Key, kemudian data from tadi, origin to destination ya. Nah, kemudian output dari kemudian kita akses ya, kita request, kita get ya URL tadi di sini. Jadi request get URL.
kemudian diterima dalam format JSON. Jadi data diterima dalam format JSON, kemudian dicetak ini URL-nya. Nah, kemudian di sini kita dimintakan JSON status ya. Jadi info kemudian status code ya. Nah, ini status code ini bisa bernilai 0. 0 ini artinya sukses ya. Nah, ketika sukses maka kemudian dicetak ya direction dari origin ke destination, kemudian trip duration-nya berapa ya, diambil dari data JSON di parsing ya. Kemudian jarak kilometernya berapa ya, kemudian fuel yang digunakan ya. Ini ditampilkan ya. Nah, kemudian di sini ada data route ya. Data route ini di looping di sini. Jadi route yang dilewati yang masuk ke dalam data JSON tadi akan ditampilkan satu persatu ya. Ini karena dalam looping seperti ini ya. Nah, kita bisa coba kita jalankan. Kita jalankan Python 3 mapquest.py. Nah, jadi starting location-nya kita pilih Jakarta. Kemudian destination-nya misalkan Surabaya. Nah, maka ini tadi ada URL-nya ya. Nah, jadi kita bisa baca seperti ini ya. Jadi direction-nya dari mana ke mana, trip duration-nya kurang lebih 10 jam ya, kilometernya sekian. Kemudian fuel yang digunakan ya. Nah, kemudian ini adalah route-nya ya. Ditampilkan di sini ya. Nah, kita bisa nyoba yang lain. Misalkan Jakarta Bogor. Ini lebih dekat tentunya. Rutenya lebih pendek ya. Kemudian trip duration-nya kita bisa lihat seperti ini. Fuel-nya, kemudian ini adalah route-nya ya. Nah, jadi sejauh ini program Python yang ada dalam lab tadi, dalam lab manual, ini bisa kita terapkan dan berfungsi. Nah, untuk keluar tadi kita berikan input quit ya. Seperti itu. Baik, sampai sini untuk materi tentang REST API. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.